Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Perkembangan yayasan dari sejak tahun berdirinya tanggal 7 April 1979. Nanti maaf kalau kita tadi belum karena tokoh-tokoh ini menarik perhatian masyarakat. Itu ada kelompok haji, belum ada iblis belum ada. Sudah punya pikiran seperti itu. Dari situ harus berkembang. Kalau begitu tidak bisa ini dipertahankan, harus dikembangkan menjadi rumah sakit. Akhirnya mencari tempat di 3 tempat, ketemulah di sini tempat yang terbaik yang dipilih, yang kebetulan kepala desanya itu adalah salah satu tokoh yang ada di sini, Pak Haji Muhammad Kasri, yang bisa membantu menyelesaikan soal-soal tanah yang ada di kawasan ini, karena dia adalah seorang kepala desa. Dari situ berawal dari Pak Sodato, iuran dari para pengurusnya dulu, dirintis sedikit dilelang kamar demi kamar dengan nilai-nilai tertentu. Tapi berbareng itu memang ada keuntungan pertemanan yang baik. Nah, saat itu ketua umumnya itu Haji Amil Maksud itu ayahnya ini, Pak Haji Rofiq ini teman akrabnya Profesor Munawir Zadali. Iya, teman akrabnya ketika di pesantren. Membawa guru di Solo itu teman akrab, dan keakraban itu namanya tak terlupakan setelah dia jadi menteri. Dan dia melihat teman sahabatnya dan tokoh-tokoh NU Muhammadiyah bergabung, dia ingin memperkuat itu. Nah, hubungan moral itu menjadi satu penguat tokoh-tokoh yang ada di sini. Rumah sakit yang jelas rumah sakit ini dulu juga kecil, terus tiba-tiba menjadi besar dan menjadi 3 rumah sakit. Kenapa? Kuncinya ya kuncinya semangat, didukung oleh seluruh stakeholder, semuanya semangat sehingga jalannya menjadi lancar dan mudah. Ya, jadi tadi sudah panjang kali Pak cerita tentang rumah sakit. Saya kira ada banyak berbeda yang tadi juga ngobrol di depan saya. Tapi yang jelas begini ya, kalau kita ingin membuka masker berarti kita harus punya badan usaha. Badan usaha kita itu yayasan atau PT, atau maksudnya dia yayasan. Dan nanti mungkin harus dimulai yayasan mana tadi yang mau dipilih, yang akan menjadi dasar untuk pengurusan rumah sakit. Harus dipilih. Nah, setelah dipilih kan kita harus mengumpulkan modal, mengumpulkan dana untuk investasi berikut. Nah, mungkin nanti ceritanya bagaimana cara mengumpulkan dari Pak Samsul. Pertama-tama perkenalkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pengurus Yayasan Jamaah Haji Klaten, kemudian Bapak Direktur Rumah Sakit Islam di Klaten ini, ada 3 tadi, dan seluruh jajaran yang ada di Rumah Sakit Islam Klaten atas berkenannya menerima kunjungan kami dari Badan Wakaf Indonesia perwakilan Balikpapan yang baru dibentuk awal tahun tadi sekitar bulan Maret 2021. Untuk diketahui kami yang ada di sini hadir di tempat ini, alhamdulillah salah satu orang yang dipilih oleh pemerintah kota untuk aktivitas atau aktivis masing-masing lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga ormas Islam yang dipercayakan untuk 3 tahun ke depan menjadi pengurus PWI Balikpapan. Dan kami yang hadir di tempat ini Bapak Haji Abdul Muiz, sesepuh kami Pak, pernah menjadi kepala kantor Kementerian Agama di Balikpapan, menjadi ketua Tanfis NU Balikpapan, menjadi salah satu unsur ketua MUI juga Balikpapan, dan sekarang ketua FKUB Kota Balikpapan 2001-2006. Saya sekretaris beliau Pak.
mana-mana ikut terus. Di samping kami Bapak Bambang Saputra, aktivis juga di beberapa perguruan tinggi dan sekarang aktif di Bank Indonesia dan sekretaris umum terpilih Masyarakat Ekonomi Syariah. Dan salah satu tugas beliau adalah memberikan bimbingan kepada UMKM binaan BI Bank Indonesia dan khususnya UMKM Syariah yang sudah memiliki sertifikat halal dan juga pernah jadi sekretaris, salah satu sekretaris Majelis Ulama Indonesia bidang ekonomi umat. Di samping juga Ibu Yuniati, pegawai Bank BRI Syariah Indonesia, BSI sekarang, yang diminta oleh pemerintah kota untuk terlibat juga dalam soal keuangan. Jadi menjadi salah satu pengumpul keuangan BWI di LKS BRI Syariah. Kemudian di samping kami Bapak Haji Abdul Hamid, ini masih aktif Pak, pegawai Kementerian Agama, penyuluh yang punya umat banyak nih, ini Ustadz nih Pak, keliling-keliling ini. Kemudian di samping Pak Hamid, Bapak Abdul Samad, ya, ini lama di Jogja, ya makanya selama di Jogja karena hobinya sholat subuh di mana-mana, ya ke masjid apa? Al-Falah ya? As-Suhada. Ini selama di sini sholat subuhnya di As-Suhada semua. Memang aktivis di sana beliau. Pernah menjadi direktur Dompet Duafa Kalimantan Timur. Ya. Kemudian di sebelah sana Pak Fajar, mungkin ini agak muda sedikit Pak, ya, pegawai Kementerian Agama, sekretaris sekretaris PWI dan sekarang masih aktif di penyelenggara Jakarta Lokal. Dan di sebelah sana Pak Haji Kuswanto, ini kelihatannya nyambung nanti Pak soal usaha karena beliau ini sekretaris eksekutif Kamar Dagang Indonesia, banyak punya rekanan pengusaha-pengusaha. Selain sekretaris Dewan Masjid Indonesia Balikpapan. Mungkin ini perkenalan kami Pak, rumah sakit Islam Poliklinik Ibnu Sina namanya, sudah berdiri sejak tahun 89. Awalnya adalah usaha kesehatan masjid karena memang berada di samping masjid, dan pendirinya beliau ini Bapak Haji Abdul Muiz. Rupanya usaha kesehatan masjid ini berkembang menjadi sebuah poliklinik. Ya, sekarang sudah cukup luas. Ya mungkin agak berbeda dengan perjalanan di Balikpapan gitu. Yang jelas itu Pak, kami dari perjalanan tadi, kami yang baru belum ada bayangan. Saya pikir rumah sakit Islam Klaten Pak begitu, ternyata besar sekali. Insya Allah dengan adanya rekrutmen terhadap para tokoh-tokoh, tentu masyarakatnya masing-masing akan bergabung setidaknya di dalam masalah perhajian. Jadi setiap tahun haji itu selalu dihadirkan dan kemudian diadakan suatu pengajian dan penggalangan dana, selalu mengalir, dan itu luar biasa semangat mereka. Salah satu trik bagaimana cara mereka itu bisa mengeluarkan dananya dengan sukacita, dengan sukarela. Salah satunya pengurus menyuruh kepada salah satu karyawan di antara rumah sakit ini, kamu coba memancing. Jadi diberi oleh pengurus, diberi uang, katakan kalau sekarang 1 juta atau 2 juta. Sampaikan, saya atas nama karyawan bernama ini menyumbang sekian. Itu cukup efektif memancing para jamaah. Bayangkan karyawan saya yang gajinya hanya 50.000 waktu itu sudah berani sekian. Masa nggak malu para haji-haji ini? Akhirnya itu salah satu cara. Jadi memang banyak cara supaya mereka itu betul-betul muncul kesadaran tinggi untuk bergabung di dalam perpindahan. Dan juga pernah kalau kita menghadirkan mubalik itu selalu dari tokoh-tokoh nasional. Salah satu tadi yang kita laksanakan itu Pak Syukur Makmun. Beliau sangat lihai sekali di dalam menggali atau menarik simpati masyarakat untuk itu. Kemudian juga dengan cara
hubungan dengan pihak-pihak luar, termasuk dengan Kuwait, dengan Emirat Arab, yang mana kebetulan waktu itu Pak Nurul tadi, ya, yang tadi sampaikan, itu waktu itu kan pada waktu itu menjadi Menteri Agama, itu sangat akrab karena beliau berasal dari Kadin. Nah, sehingga beliau bisa berkomunikasi dan bisa mengkomunikasikan yayasan ini dengan pihak luar, walaupun juga tidak terlalu besar. Yang besar justru hasil dari masyarakat Klaten sekitar. Tapi karena terus setiap pengajian selalu mengalir dana, nah, sehingga ada yang nyeletuk, besok ini kok dalam dana terus. Karena apa? Karena sudah menjadi tradisi, setiap pengajian selalu ada penggalangan. Baik, Mitra Salma di Klaten dan sekitarnya, saat ini Yayasan Jamaah Haji Klaten kedatangan tamu kunjungan kerja dari Badan Wakaf Indonesia Balikpapan atau BWI Balikpapan yang melaksanakan kunjungan kerja di Jogja dan juga di Klaten. Dan saat ini sudah bersama kami dari Wakil Ketua BWI Balikpapan, Bapak Haji Dr. Andes Muhammad Jalani MSI. Apa kabar? Selamat siang Pak Haji. Alhamdulillah, Alamin. Senang berada di Jogja dan Klaten. Oke, baik. Dan di tengah-tengah kita juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Jamaah Haji Klaten, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis Hudaf. Pak Mukhlis sehat? Alhamdulillah. 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 Oke, amin. Alhamdulillah. Baik. Pak Jalani bisa sedikit untuk menceritakan kunjungan kerja dari BWI Balikpapan ke Jogja dan juga sampai ke Klaten ini sedikit. Ya, alhamdulillah ini juga merupakan program BWI Balikpapan dalam rangka untuk menyerap ilmu khususnya dan inspirasi dalam rangka mengembangkan perwakapan di Balikpapan. Kami menetapkan untuk berkunjung ke BWI Jogja dan Rumah Sakit Islam di Klaten. Artinya agar apa yang kami dapat dari Jogja dan Klaten ini bisa kami terapkan di Balikpapan, khususnya dalam rangka persiapan kegiatan kami di Balikpapan. Nah, kalau di Jogja kami sudah mendapatkan inspirasi bertemu dengan Bank Indonesia, bertemu dengan BWI, masyarakat ekonomi syariah dan lembaga-lembaga zakat, karena mereka di sana sukses untuk menyatukan satu komitmen bersama meningkatkan potensi wakaf di Jogja, dan itu sudah dilakukan oleh mereka dengan membina beberapa lembaga-lembaga, termasuk ada Wakaf Corner, ada Jogja Berbagi, dan itu semuanya sudah kami serap lah. Alhamdulillah menjadi ilmu kami yang baru untuk terperwakapan. Kemudian implementasi dari proses wakaf itu kami harus ke Klaten. Di sini ada Yayasan Jamaah Haji Klaten. Sejak awal-awal punya komitmen bersama mendirikan rumah sakit. Ternyata perjalanan dari tahun 79 ya Pak Kiai ya, sampai 2021 komitmen itu jalan terus dan tidak terputus, generasi demi generasi, kemudian bersambung sampai hari ini. Ternyata semangat untuk menghidupkan wadah ini sebagai implementasi amal jariah para jamaah haji Klaten yang beberapa tahun itu sampai hari ini, tentu beliau-beliau yang sudah mendahului kita akan menerima amal jariah itu yang dikelola oleh Yayasan Jamaah Haji Klaten dan terwujud Rumah Sakit Islam Klaten. Dan itu kami tiru nanti di Balikpapan. Dan Pak Kiai Mukhlis Hudaf, ini kita kedatangan tamu dari BWI Balikpapan. Tentu harapan-harapan dari bapak-bapak dari BWI Balikpapan ini istilahnya bisa dikatakan studi banding kunjungan kerja berbagai pengalaman dari Yayasan Jamaah Haji yang kita memiliki 6 amal usaha ini, Pak Kiai. Mungkin bisa sedikit memberikan tanggapan. Ya, terima kasih. Saya atas nama Ketua Pembina Yayasan Jamaah Haji Klaten sangat bersyukur dan terima kasih
karena mendapatkan kehormatan dari BWI Balikpapan, di mana dianggap kami ini sudah dianggap berhasil di dalam mengelola yayasan, sekaligus dengan amal usahanya yang salah satunya Rumah Sakit Islam Klaten, sehingga Bapak Jailani mewakili dari BWI Balikpapan bisa komunikasi dengan kami dalam hal penyerapan ilmu dan inspirasi. Kami tentu akan menyampaikan, dan tadi sudah disampaikan beberapa hal yang barangkali bisa bermakna, itu berharga bagi BWI Balikpapan, dan nampaknya tadi perbincangan tadi bisa mengarah ke arah rencana akan kerjasama. Jadi kami bukan main-main, kami ingin juga berbagi, termasuk diantaranya investasi dalam hal SDM. Tadi kami sudah bincang-bincang dengan Direktur Utama, sangat mungkin sekali kalau kita nanti membuka rumah sakit di sana dengan kerjasama, nanti bagaimana modelnya nanti kita bicarakan di belakang, supaya nanti keinginan daripada bahwa BWI Balikpapan ini bisa terwujud segera. Amin, alhamdulillah. Dan saya melihat banyak peluang ini sebenarnya daripada BWI Balikpapan, banyak peluang sebenarnya untuk bisa menggali dana. Hanya pandai-pandainya saja berkomunikasi dengan mereka. Tapi insya Allah dengan ketulusan hati dan penuh tawakal kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Amin. Dan semoga ini bagian daripada wilayah kita di dalam hal mengabdi kepada Allah, dan semoga segera terlaksana keinginan daripada Bapak BWI Balikpapan, dan menjadi kebanggaan juga seperti juga yang di Klaten kata mereka, dan akhirnya nanti menjadi jariah kita semuanya. Ketika kita sudah harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan niatan yang baik, dengan usaha yang baik, dengan semangat ukhuwah yang tulus, insyaallah Allah akan memudahkan usaha kita yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mitra Salma, dimanapun Mitra Salma berada, demikianlah bincang-bincang kita di kesempatan hari ini dalam kunjungan kerja BWI Balikpapan yang berkunjung di Jogja dan juga di Klaten, dan di Klaten berkunjung di Yayasan Jamaah Haji Klaten, dan tepatnya kita ada di lantai 5 di Gedung Mekah, Gedung Baru, Rumah Sakit Islam Klaten. Baik, terima kasih Pak Jailani, Pak Kiai Mukhlis untuk kesempatannya. Demikian untuk liputan kita di siang hari ini.